Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, teman-teman mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Alhamdulillah kali ini kita akan memasuki mata kuliah materi berikutnya, yakni adalah memahami konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Jadi mahasiswa dalam pertemuan kali ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-aspek kegiatan kepemimpinan dalam pendidikan seperti itu. Jadi nanti dalam materi nanti kita akan menjelaskan beberapa hal terkait tentang pengertian kepemimpinan dan konsep kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah dimensi-dimensi kepemimpinan. Yang ketiga adalah pendekatan dan model kepemimpinan. Yang terakhir nanti adalah ada aplikasi bagi kepemimpinan. Jadi nanti diharapkan mahasiswa dalam mata kuliah ini itu mampu untuk menerapkan ya, strategi-strategi apa yang nanti akan dilakukan dalam atau mungkin media apa yang digunakan dalam, menerapkan kepemimpinan ini. Kemudian, nanti ada beberapa hal terkait masalah bagaimana penugasan kepada mahasiswa, terkait bagaimana nanti membentuk kelompok, terkait dengan tema dan memahami konsep atas konsep yang ada dalam kepemimpinan dalam pendidikan, seperti itu. Baik mahasiswa semua, sekilas saja akan saya perjelaskan tentang sebenarnya apa sih, konsep, kepemimpinan itu dalam pendidikan. Perlu kita ketahui ya teman-teman semua, teman-teman mahasiswa bahwasanya apa sih konsep kepemimpinan? Yaitu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini adalah suatu kemampuan yang didapatkan oleh seorang pemimpin dalam apa? Dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Kemudian apa sih kepemimpinan? Jadi kepemimpinan ini didasarkan kepada apa? Kepada keterampilan interpersonal, kepada nilai-nilai, dan kepada komitmen terhadap keberhasilan secara kolektif. Jadi kalau kita dikatakan seorang pemimpin, itu harus dilihat dari apa? Dari keterampilan dalam interpersonalnya, kemudian nilai yang diberikan oleh seorang leader itu seperti apa, kemudian komitmen apa yang diberikan oleh seorang leader terhadap keberhasilan secara kolektif, seperti itu. Dan juga perlu mahasiswa ketahui bahwasanya, dalam perkuliahan nanti ini, juga diharapkan mahasiswa mampu, melakukan diskusi dengan teman-teman atau mungkin kemudian ada penyimpulan terkait kajian-kajian yang akan kita lakukan dalam materi terkait tentang konsep dan kepemimpinan ini ya. Kemudian nanti, perlu juga saya jelaskan kepada mahasiswa bahwasanya kalau kita melihat konsep, terkait masalah kepemimpinan, nanti kita akan tahu bahwasanya apa sih konsep dasarnya dari seorang leader seperti itu atau leadership seperti itu. Eee, Kalau kita ketahui bahwasanya, kepemimpinan itu nanti dasarnya adalah berasal dari apa, dari pengaruh sosial. Bukan kekuasaan atau otoritas. Perlu kita ketahui, banyak hal, ketika seseorang menjadi seorang leader itu tidak serta-merta, memohon untuk, "Saya adalah seorang leader-nya," ditunjuk seperti itu, tidak. Jadi ada semacam pengaruh sosial. Oh, ternyata si A ini adalah, seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi, suatu komunitas seperti itu ya. Jadi kemudian timbullah suatu kesepakatan aklamasi untuk Andalah jadi seorang leader untuk pemimpin untuk mengajak kita untuk menjadi sesuatu yang bagus seperti itu, mengakomodir seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dasarnya apa sih, bisa dikatakan sebagai seorang kepemimpinan itu apa dasarnya? Konsep dasarnya itu apa? Yang kedua adalah kepemimpinan itu membutuhkan orang lain karena dengan melibatkan pihak lain, nanti akan terbentuk sesuatu suatu kegiatan aktivitas seperti itu. Jadi kita membutuhkan orang lain seperti itu. Jadi Anda dikatakan seorang leadership, pimpinan itu nanti di dalamnya adalah membutuhkan semacam, apa namanya istilahnya, person-person lain yang nanti namanya dengan adanya perkumpulan manusia ini, orang lain ini nanti akan membentuk suatu komunitas, sesuatu hal, nanti akan ada semacam pemimpin di dalamnya seperti itu. Itu adalah
dasar yang kedua, konsep dasar yang kedua. Yang ketiga juga, seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang kuat. Terkadang okelah, mungkin kita bisa mengkritisi ya terkait, bagaimana pilkada ini atau mungkin bagaimana sesuatu, hal harus dilakukan dengan beberapa hal. Misalnya, pilkada ini bisa dilakukan atau mungkin diajukan oleh seseorang jika mempunyai beberapa, eee, stakeholder atau mungkin beberapa fraksi seperti itu, kemudian beliau bisa mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin kepala daerah, seperti itu. Jadi kalau terkadang kalau sudah terstruktur seperti ini, kemudian kita tidak bisa serta-merta kemudian meniadakan, kita tidak bisa memilih seperti itu. Ya, maka kemudian diharapkan, ketika, para calon-calon pemimpin ini mau menjadi seorang, kepala daerah, entah itu bupati, wali kota, atau mungkin gubernur, atau mungkin tingkat desa, kepala desa, seperti itu, mungkin nanti diharapkan sebelum melakukan pencoblosan itu ada semacam visi misi seperti itu, pengajuan visi misi. Jadi seseorang ketika warga atau mungkin masyarakat mau memilih seseorang pemimpin, itu maka harus jelas visi misinya. Tujuannya itu harus kuat. Jadi yang ketiga adalah konsep dasar kepemimpinan itu adalah seseorang itu harus memiliki tujuan yang kuat, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah siapapun berpeluang menjadi seorang pemimpin, asalkan dapat melakukan tanggung jawabnya secara efektif, seperti itu. Jadi semua semua hal, entah itu dari mahasiswa STI Ulum, entah itu dari masyarakat dukun atau mungkin masyarakat sekitar itu berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Semua mempunyai hak untuk menjadi seorang leader, entah itu jadi kepala sekolah, entah menjadi sekarang kepala RT, ketua RT, ketua RW, atau mungkin kepala takmir seperti itu ya, dan lain sebagainya, itu hak semua. Cuman ada beberapa hal yang harus ditekankan oleh seorang pemimpin, yaitu adalah, ada regulasinya. Kayak contoh misalnya menjadi seorang pimpinan Ansor, pimpinan, muslimat atau fatayat, itu harus ada jenjangnya, ada pengkaderan dan sebagainya, seperti itu ada semacam rule-nya. Jadi mungkin ini adalah beberapa poin yang saya coba tawarkan kepada mahasiswa, berikan rangsangan ya, nanti mahasiswa bisa menyelesaikan, tugas-tugas yang sudah saya berikan. Jadi nanti diharapkan mahasiswa mampu menjalankan tugasnya, terkait masalah konsep dasar kepemimpinan, eee, pada pertemuan kali ini ya, memahami konsep kepemimpinan dalam pendidikan, seperti itu. Ini adalah dasar-dasarnya, seperti itu. Sekian mahasiswa, kami, sampaikan terima kasih atas, waktu yang diberikan. Diharapkan, keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh, kami selaku dosen, semoga mahasiswa semakin memahami ya terkait masalah, mata kuliah ini, atau mungkin materi-materi yang saya berikan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.